Isya dan sholat sunat tarawih berjamaah di Masjid Asy-Syidiq yang penuh barokah ini. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tidak lupa juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan sampai kepada kita sebagai umatnya yang insya Allah kelak akan mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat nanti. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu jamaah sholat isya dan sholat sunat tarawih yang berbahagia, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya untuk menyampaikan beberapa hal penting sebagai berikut. Yang pertama, untuk sholat sunat tarawih pada malam hari ini yang akan bertindak sebagai imam ialah Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Ahdiyat Hidayatullah. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita, serta beliau juga bertindak sebagai imam sholat subuh dan pengisi kutum subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah rabbul alamin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatimun nabiyyin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puja dan puji ke Zat Ilahi Robbi yang Maha Ghafur, yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan yang tidak mungkin kita bisa balas, yang tidak mungkin kita bisa menghitungnya. Salawat serta salam semoga terlimpah ruah kepada pemimpin umat, pemimpin yang akan memberikan syafaat di yaumil kiamat, Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, di hari ke-14 ini saya bisa berdiri di hadapan Bapak dan Ibu jamaah sholat isya, dan insya Allah sebentar lagi kita akan melaksanakan sholat tarawih. Yang kedua kalinya, mudah-mudahan insya Allah yang akan saya sampaikan ini wabil khusus memotivasi buat diri saya pribadi, umumnya buat Bapak dan Ibu yang hadir di Masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Kalau saya lihat ini pemain-pemain lama, jamaah-jamaah lama, mudah-mudahan ini diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Canangkan dan camkanlah, kemudian kita niatkan, kemudian kita renungkan janji kita. Mudah-mudahan kita coba bahwa Ramadan ini andai kata Ramadan terakhir bagi kita semua, mau kemana lagi selanjutnya. Ini adalah salah satu bentuk untuk memotivasi diri kita masing-masing. Artinya motivasi ini harus kita canangkan dari awal. Tidak ada kata terlambat meskipun ini sudah pertengahan Ramadan. Artinya kita mencoba mengkoreksi diri pribadi masing-masing. Kalau dikoreksi oleh orang lain mungkin tidak layak, mungkin tidak pantas, mungkin saja bisa marah. Tapi andai kata dikoreksi oleh diri kita pribadi, insya Allah kita niatkan mengkoreksinya demi perbaikan dengan hati yang bersih. Jamaah Masjid Asy-Syidiq yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perjalanan setengah putaran lah, anggap kalau itu 1 bulan. Ini bukan waktu yang sebentar, bukan waktu yang lama. Tergantung kita memaknainya. Apakah Ramadan ini bermakna atau tidak, kita yang bisa menjawabnya. Ini bahan ilustrasi, ini bahan kajian buat kita semua. tatkala dahulu kala 14 abad yang lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
seperti yang disampaikan, yang diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah tatkala Rasulullah sedang halaqah, istilahnya mungkin seperti inilah, dengan para sahabat. Tiba-tiba Rasulullah menghentikan pembicaraannya, memberhentikan tausiahnya atau obrolannya atau nasihatnya kepada para sahabat. Ketika memberhentikan pembicaraannya, nasihatnya, tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengaminkan 3 kali. Amin, amin, amin. Ternyata ketika para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa Rasul mengaminkan 3 kali? Rasul menyampaikan, ketika itu ada malaikat Jibril yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 doa yang disampaikan oleh malaikat Jibril dan oleh Rasulullah SAW diaminkan. Mungkin kita bisa ketika malaikat Jibril berdoa, Rasulullah yang mengaminkan, insya Allah itu dikabul. Apa yang doa yang pertama oleh malaikat Jibril? Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melaknat manusia, akan melaknat hambanya yang tidak pernah berbakti kepada orang tua. Berbahagialah andai kata kita masih punya orang tua. Bukan berarti yang tidak punya orang tua tidak berbahagia. Banyak jalan untuk memuliakan orang tua kita masing-masing. Di situ ada doa yang mustajabah di orang tua kita. Ketika orang tua kita masih ada ataupun tiada, apa sih yang akan kita laksanakan? Apa sih yang akan kita sampaikan? Kita akan teringat ketika perjuangan orang tua, kita bisa duduk seperti ini, kita bisa bekerja seperti ini, kita bisa hidup mapan seperti ini, kerja bisa menyenangkan seperti ini, adalah salah satunya adalah jasa dari kedua orang tua kita. Jangan sampai ketika orang tua kita masih ada, andai kata sekarang, kita hanya sebatas 1 tahun sekali mengunjungi orang tua. Kirimilah kabar baik, kirimilah berita keberadaan kita. Kalaupun orang tua kita sudah tiada, kirimkanlah dengan doa. Doa itu tidak ada batasnya. Jadi kembali lagi, ketika Allah akan melaknat kalau kepada manusia yang tidak pernah berbakti kepada orang tua, itu titik kuncinya. Saya peringkas. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melaknat ketika orang tidak pernah bersolawat kepada Nabi ketika disebutkan namanya. Biasa-biasa saja, cuek saja, dan lain sebagainya. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala, nih titik-titik kuncinya pada bulan Ramadan ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melaknat manusia yang melewati bulan Ramadan ini tanpa mendapatkan ampunan. Ketika beberapa hari yang lalu pernah saya sampaikan di mimbar ini, bahwa ketika ada bulan Ramadan hadir, manusia itu terbagi 3. Ada yang berantusias untuk menghadapi Ramadan, ada yang biasa-biasa saja menghadapi Ramadan, ada juga yang malas menghadapi Ramadan. Ini bisa kita lihat, ini kita bisa baca secara kasat mata di sekeliling kita. Kita bisa menilai secara sempurna bagaimana kondisi masyarakat kita menerima bulan Ramadan ini. Kenapa kita harus mendapatkan ampunan? Tadi di awal disampaikan, andai kata Ramadan ini terakhir bagi kita, apa ini? Padahal bulan yang dilipat gandakan, bulan yang banyak sekali pahala-pahalanya di sana sudah tersebar. Silahkan tinggal kita bisa memilah dan memilih mau dibagaimanakan ini Ramadan. Alangkah ruginya kalau Ramadan hanya lewat begitu saja tanpa kita
ada pahala yang menyertai kita, yang insya Allah nantinya buat bekal kita nanti ketika dihisab di yaumil akhir. Coba kita cermati, kita resapi dari hadis yang diriwayatkan oleh Nasai. Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'. Betapa banyak manusia, betapa banyak hamba-hamba Allah yang melaksanakan puasa tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar saja. Karena puasanya hanya sebatas menahan lapar dan haus dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Puasanya tamat, tapi pahalanya menyertai atau tidak di ini. Kalau untuk anak-anak wajar, anggaplah istilahnya, kalau istilah orang tua dahulu, puasa susuk besi, isuk-isuk desi. Ketika kita sudah, dalam artian sudah balik, kita lebih dari balik, mungkin kita sudah orientasinya sudah bisa menyertai, pahalanya puasanya tamat, pahalanya juga tamat. Itu satu. Jadi kembali lagi, betapa banyak orang yang melaksanakan puasa tapi tidak mendapatkan apa-apa, hanya upahnya lapar saja. Lanjutan dari hadis ini, waruba qaimin laisa lahu min qiyamhi ila syahr. Betapa banyak orang yang melaksanakan sholat malam, qiyamul lail, tarawih lah, tapi tidak mendapatkan apa-apa, hanya sebatas begadang, ngantuk atau capek saja. Karena diniatkannya bukan diniatkannya untuk betul-betul kita memanfaatkan aji mumpung. Kapan lagi kita bisa sholat tarawih, kapan lagi kita bisa bersilaturahmi dengan jamaah yang lain selain di bulan Ramadan. Merugilah ketika orang yang melewati Ramadan tidak pernah melaksanakan apa-apa. Bukan berarti ini orang yang tidak hadir itu tidak sholat berjamaah di Masjid As-Siddiq, silahkan di mana saja. Cuman masalahnya kita harus memanfaatkan lebar. Sayang ini Ramadan tidak dimanfaatkan begitu saja. Ini artinya bahwa kita mencoba memotivasi diri ketika puasanya, ketika sholat berjamaahnya, ketika sholat sunat tarawihnya kita optimalkan. Ada satu pertanyaan, kita bisa lihat ketika orang fokus kepada sholat tarawih, ketika sholat isya langsung saja santai-santai saja karena menunggu sholat tarawihnya. Padahal ba'da sholat isya, di situ ada ba'da sholat isya itu kan ada sholat rawatib. Itu kalau dibandingkan sholat rawatib itu lebih utama daripada sholat tarawih. Jadi kadang-kadang ada yang mementingkan sholat tarawih, ba'da isyanya tidak dikerjakan. Jadi ini bisa untuk mengingatkan kembali alangkah lebih bagusnya ba'da isya itu kan sholat rawatib langsung dengan nanti digabung dengan sholat tarawih. Jadi jangan ada asumsi tenangnya sunat saja ini. Tapi kalau lihat dari kedudukannya, ba'da isya atau sholat rawatib itu lebih bagus daripada sholat tarawih. Tapi lebih bagus lagi dua-duanya dikerjakan. Ini untuk memotivasi. Kemudian selanjutnya, ini bahan interupsi buat kita semua, masih hangat lah. Kadang-kadang orang muslim tidak menghormati bulan Ramadannya, tapi orang non muslim kadang-kadang lebih menghormati bulan Ramadannya. Contoh kecil, saya tadi ketika kumpul dalam satu acara dengan para pendeta dan romo dalam satu kegiatan di kantor, mereka itu lebih menghormati kita. Ketika dia mau makan, mau minum juga di belakang, kadang-kadang ngumpat-ngumpat. Ini komparatif. Tadi sore ketika saya pulang kerja di daerah Cijambe, orang dengan santainya pakai peci merokok. Itu sudah demonstratif bahwa ternyata kalau dibilang
muslim tapi terlalu ya, merokok di pertigaan dekat salah satu retail dengan santai. Kalau lihat dari wajah, ada orang Sunda lah, orang Sunda pasti mayoritas muslim, tapi kenapa begitu provokatifnya mengedepankan dia sepertinya Ramadan itu tidak ada kepentingan buat dia sendiri. Kalau kita cermati, kalau kita perhatikan, ternyata kalau kita bisa menilai, mungkin orang tersebut terpaksa dengan adanya bulan Ramadan itu, mau puasa tidak biasa, mau berpuasa juga tidak bisa. Jadi akhirnya dia mendemonstratifkan seperti ini. Ini sungguh sangat disayangkan sekali. Kita kembali lagi, mungkin ada anggapan kalau puasanya Ramadannya tanpa ilmu, ya mungkin seperti itulah. Tanpa keikhlasan bisa seperti itulah. Kalau misalnya sering malas-malasan bisa seperti inilah. Ini bahan cerminan buat kita semua. Kadang-kadang kita melatih kepada anak-anak kita untuk disiplin dalam berpuasa, ternyata godaan di luar rumah itu lebih berat lagi. Ini tantangan buat kita semua. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan. Satu tadi yang sampaikan, mudah-mudahan puasanya tamat, amalan pahalanya kita bisa mendapatkan. Selagi kita masih ada di bulan Ramadan, hari ke-14, masih ada waktu untuk memperbaiki kelemahan atau kekurangan dalam diri kita pribadi, andai kata itu masih belum maksimal. Bismillah dari sekarang, tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada hal yang harus kita perbaiki selama kita masih mau dan mampu. Bismillah nawaitu dari sekarang, hamparan pahala masih banyak di sekeliling kita, amalan-amalan soleh masih banyak, jadi tidak perlu kita disampaikan saya sudah nyumbang ini tidak perlu. Bismillah dari sekarang, al yadul ulya khairu minal yadi supla, tangan di atas lebih baik tangan di bawah, memberi lebih bagus daripada menerima. Konsep seperti ini harus kita mulai canangkan dari sekarang. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini sedikit bisa memotivasi, wabil khusus buat diri saya pribadi, umumnya buat jamaah Masjid Asy-Syidik. Insyaallah marilah kita berfastabiqul khairat. Sekian. Mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan, ada kata-kata yang salah, yang hilaf dan kesalahan dari saya secara pribadi, yang benar dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.